Kami ucapkan selamat pagi, salam. Shalom. Terpujilah nama Tuhan jika pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama boleh datang ke hadirat yang Maha Kudus ini, untuk kita boleh memuji serta memuliakan nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian pada pagi hari ini segera kita mulai. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari di awal ibadah ini kita naikkan satu pujian di hadapan hadirat Tuhan Bapa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah kita pada pagi ini dengan mengatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil di dalam
Yohanes 2 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan puji-pujian pada pagi hari ini, kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau Allah Maha Baik, Allah yang Maha Kasih. Begitu besar kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami di setiap hari. Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun di dalam hidup kami. Engkau tetap mengingatkan kami sehingga pada pagi hari ini kami semua boleh bersuka cita oleh karena kemurahan dan penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini kami hendak melanjutkan puji-pujian, bahkan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Akan tetapi ya Tuhan, kami datang pada saat ini membawa dosa. Ampuninya atas segala dosa dan kesalahan dalam kehidupan kami di setiap hari, melalui ucapan, hati, pikiran, serta perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Mari ya Tuhan, ampuni atas dosa anak-Mu, kami boleh semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang ambil bagian di dalam pelayanan, apapun itu bentuk pelayanan bagi kami semua. Mari Engkau berkati sehingga pelayanan kami juga boleh berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan doa ini. Semua kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam kitab Amsal 16 ayat yang ke-6, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru, seperti tertulis dalam kitab Amsal 1 ayat yang ke-8 yang menyatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Untuk meresponi pengakuan pembacaan pengakuan dosa pada pagi hari ini, kita kembali menaikkan satu pujian. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Tuhan
Pada pagi hari ini kita akan membaca lanjutan pembacaan pertanggapan di dalam Mazmur 86 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Mazmur 86 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya akan membacakan ayat yang pertama, sedangkan jemaat sekalian ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-7. Setelah saya membacakan judul Fritok di atas ini. Doa minta pertolongan, doa Daud. Sendekkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Engkau adalah Allahku, kasihilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka-cita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan, aku kasih. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita baca bersama-sama di ayat yang ke-7. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Amin. Untuk mengamini pembacaan pertanggapan, mari kita pujikan pujian pertolonganmu. Berada dekat
boleh menyaksikan cita kasih Tuhan melalui puji-pujian maupun berkat-berkat di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Waktu kami silakan. Jika tidak ada, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk menyambut firman Tuhan ini kita pujikan Ku Yakin Kau Saat Berfirman. Saat kau
Kami sangat berterima kasih dan kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau telah memanggil kami semua dan saat ini kami berada di hadirat-Mu dan kami saat ini mau menyiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami menyadari bahwa ketika kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, ada si jahat yang senantiasa menggoda akan hati dan pikiran kami, membawa kami sehingga kami tidak fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu pada saat ini Tuhan, kami mau satukan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya Roh Tuhan saja yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami menolak segala bentuk roh-roh jahat yang hendak mengganggu akan konsentrasi kami pada saat ini. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami juga menyadari bahwa kami sangat terbatas di dalam mendalami dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari Engkau urapi setiap kami, sehingga kami dimampukan, kami dijelikan mata rohani kami diberikan pencerahan oleh Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan, akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman ini Tuhan, mari sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib Tuhan, dan biarlah pada saat ini hanya kemuliaan Tuhan saja yang nampak bagi setiap kami umat-Mu, dan setiap kami yang ada di tempat ini, kami boleh diberkati oleh firman. Kami pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari berfirman bagi kami semua, karena kami sudah menyiapkan hati dan telinga untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Belajar bersama-sama satu firman Tuhan yang saya beri tema Have Faith for Your Family Restoration, ya, berkaitan dengan pemulihan. Jadi milikilah iman untuk pemulihan di dalam keluarga kita. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dan Amsal pasal 4 ayat 20 sampai untuk kita lanjut kepada bacaan yang kedua adalah Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 23. Kalau kita sudah mendapatkannya, marilah kita mulai akan membaca firman Tuhan ini, dan kita akan membaca secara responsif. Ya, saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai selesai. Firman Tuhan ini dibawa perikop yang berjudul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, maukah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Orang Yahudi, masing-masing isinya. Tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang ceboklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah
dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Selanjutnya di dalam Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-23 saya akan membacakan bagi kita semua. Amsal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kristus. Hari ini kita kembali lagi bersama-sama merenungkan sebuah firman Tuhan masih di dalam bulan keluarga. Jadi fokus kita adalah tentang keluarga Kristen. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana menjadi keluarga yang beribadah. Keluarga yang beribadah adalah keluarga yang menjaga setiap perkataan yang keluar. Memang tidak semua orang bisa lolos dari yang namanya salah di dalam berkata-kata. Tetapi setidaknya kita bisa mengontrol, mengekang lidah dan mulut kita ketika kita berbicara. Apakah ini patut saya bicarakan atau tidak? Ya, jadi masih ada kontrol diri di sana. Kemudian juga keluarga yang beribadah adalah keluarga yang bernilai di dalam isi perkataannya. Jadi dari isinya kita tahu bahwa oh ini orang-orang yang benar-benar di dalam Tuhan. Karena ada perbedaan antara ucapan orang yang tidak beribadah, orang yang tidak mengenal Tuhan, dengan orang yang mengenal Tuhan. Isinya pasti berbeda. Dan kemudian yang terakhir adalah keluarga yang beribadah adalah keluarga yang selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang beribadah, keluarga yang selalu taat kepada Tuhan? Itu karena kita sudah benar-benar mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang diperlakukan oleh Tuhan dalam hidup kita, kita tidak protes atau kita tidak melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan, tapi kita menyadari bahwa di balik dari segala yang kita alami ada maksud dan rencana Tuhan. Itu karena bentuk kasih sayang Tuhan. Karena itu kita tidak hanya sekedar hadir untuk memberi telinga dan mendengar khotbah saja, tetapi kita juga terus berusaha untuk mengenal akan Tuhan, mengenal isi hati Tuhan. Nah, itu segelintir daripada khotbah di minggu yang lalu. Nah, minggu ini kita akan berbicara tentang bagaimana untuk pemulihan keluarga kita perlu memiliki iman. Kita boleh menyadari bahwa di dalam kehidupan keluarga, bahkan keluarga Kristen sendiri, tidak selamanya hidupnya itu mulus, ya. Kita tidak usah berbicara tentang keluarga di luar daripada kekristenan. Keluarga Kristen pun banyak terjadi perceraian, percekcokan. Ada yang memang kelihatannya di tampilannya, kulit luarnya wow, bagus sekali. Bahkan tampilan di sosmed, kadang apalagi sekarang ini saatnya kita berekspresi, tampilan di sosmed, foto-foto atau apa saja yang dilakukan, kelihatan keluarga itu kompak, tetapi belum tentu. Karena terkadang di balik kekompakan itu ada sedang membungkus satu masalah yang sangat besar, yang sebenarnya hatinya berjarak. Tetapi apa mau dikata, dunia menuntut yang kita tampilkan adalah kedamaian. Suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, atau anak dengan sesama kakak dan adik, itu terlalu banyak terjadi. Nah, apakah keluarga Kristen ini yang dibutuhkan? Berpura-pura di depan, tetapi sesungguhnya di dalam kita sedang membungkus masalah yang sangat besar. Bahayanya adalah terkadang kita sudah dibungkus dengan persoalan yang besar, tetapi fokus kita bukanlah kita bergumul untuk keluarga kita, tapi kita kadang masih memberikan fokus kita kepada masalah orang lain. Itu yang bahaya, itu yang tidak baik sebenarnya. Ya, jadi kadang-kadang kalau
kalau saya lihat keluarga yang seperti itu, saya bilang sudah segitu banyaknya masalah dalam rumah tangga kita, tidak cukup membuat kita stop untuk mencari masalah lagi dari luar, tetapi toh masih mau memberi perhatian kepada keluarga. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana kita benar-benar mengalami pemulihan di dalam hidup rumah tangga kita, tidak menjadi keluarga yang berpura-pura. Ada yang tidak pernah melakukan hal itu, tetapi sesungguhnya di dalam rumah fine-fine saja, baik-baik saja, bukan berarti tidak ada masalah. Ada, tetapi dapat diselesaikan dengan baik. Oh, aku kok nggak pernah lihat ibu itu sama pak itu duduknya bersama, atau jalannya bersama, atau bergandengan, atau ngapain gitu. Jadi kelihatannya seperti berjarak, tapi sesungguhnya hati mereka tidak berjarak. Saya pernah katakan ya, pernah menceritakan bahwa suatu saat ada suami dan istri yang istrinya bilang gini, saya rindu sekali punya baju seragam sama kayak orang itu. Suami dan istrinya pakai baju seragam. Lantas suaminya bilang apa? Ngapain baju seragam, tapi hati kita nggak pernah seragam. Jadi itu yang dibungkus sebenarnya, dibungkus. Dan kita sering kali melihat apa yang nampak di luar, tapi sesungguhnya kita sedang dibohongi. Siapa yang terlalu cepat menilai sesuatu dari tampilannya, dia adalah orang yang paling bodoh, karena dia mudah dibohongi. Jadi kita jangan terlalu cepat mempercaya apa yang tampil di depan kita. Nah, mari kita melihat bacaan ini. Sebenarnya ini kan berbicara tentang perkawinan di Kana. Seperti sudah saya sampaikan juga bahwa keluarga ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Mulai dari awal kita perjanjian lama sampai tutup perjanjian lama bicara tentang keluarga. Buka perjanjian baru, tutup perjanjian baru ngomong tentang keluarga. Bahkan mujizat yang pertama pun dilakukan yaitu di Kana ini. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi di Kana. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Jadi di dalam bacaan ini jelas bahwa pada waktu itu di Kana terjadi perkawinan. Di Kana yang di Galilea. Dan ini juga seperti saya katakan tadi bahwa ini dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Jadi sebagai yang pertama dari mujizat, berbagai macam mujizat yang Tuhan lakukan selama dia melakukan pelayanan di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa saja yang diundang di dalam pernikahan ini? Di dalam perkawinan ini ada siapa saja? Dikatakan dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan ibu Yesus ada di situ. Siapakah ibu Yesus? Maria. Dan bukan saja ibu Yesus, tetapi dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu. Ini artinya pada waktu perkawinan itu terjadi, Yesus hadir. Yesus turut merasakan apa yang terjadi di dalam perkawinan pada saat itu. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya masalah yang terjadi? Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, mereka kekurangan anggur. Dan ibu Yesus berkata kepadanya, artinya kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kenapa jadi masalah? Kok kekurangan anggur, kehabisan anggur? Apakah itu adalah satu masalah? Iya, kita bisa bayangkan saja. Memang ini budaya di sana ya, tapi kalau kita juga bisa memikirkan, bisa membayangkan kalau ini terjadi di dalam pesta pernikahan anak kita, makanan habis sedangkan orang masih banyak yang datang. Bagaimana itu? Ya tentunya walaupun kita bukan sama budaya seperti mereka, tapi kita sudah bisa mengetahui bahwa pasti ini malu ya. Malu. Saya tidak tahu kalau di Jawa ini kalau terjadi seperti itu, apa makna, apa yang dikatakan oleh orang-orang di balik itu. Sementara kita masak-masak pernikahan saja pasti bicaranya kan macam-macam ya. Ada saja kesalahan yang ditujukan kepada keluarga yang sedang menikah, yang keluarga yang menyelenggarakan pernikahan ini.
Kehabisan anggur itu juga berakibat menjadi dua masalah. Yang pertama, mempermalukan keluarga, dianggap kurang perencanaan, dianggap kurang dana. Dan kehabisan anggur itu juga bisa menyebabkan pernikahan ini bubar, ya, tidak jadi pesta pernikahan ini. Jadi kita bisa membayangkan betapa malunya keluarga ini jikalau ini terjadi. Dan ketika terjadi ini, yang tuan rumah, tuan yang melakukan acara pernikahan ini, mereka tidak tahu. Yang tahu adalah siapa? Maria, ibu Yesus. Dia datang kepada Yesus dan dia menyampaikan bahwa mereka kehabisan anggur. Kalau itu terjadi pada kita, apa yang kita lakukan? Kalau kita ada di posisi Maria, mungkin kita tidak melakukan hal itu, tetapi yang kita lakukan adalah, ya kalau nggak punya uang nggak usah buat pesta besar-besar, macam-macam kan omongannya. Pasti bicara-bicara yang kiranya mempermalukan keluarga yang ada pada waktu itu, keluarga yang menyelenggarakan pernikahan itu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Maria. Maria justru secara diam-diam datang kepada Yesus dan dia menyampaikan dengan tujuan, dia tahu bahwa pernikahan ini harus diselamatkan. Jangan sampai hal yang seperti ini dibocorkan keluar ke publik dan keluarga ini menjadi malu. Secara diam-diam dia sendiri datang kepada Tuhan, dia menyampaikan itu kepada Yesus. Dia menyampaikannya pada orang yang tepat. Maria juga perempuan, sama seperti kita. Dia juga manusia. Tetapi belajar dari Maria, apakah dia melakukan itu? Berapa banyak keluarga yang terjadi kalau ada masalah di dalam keluarga, bukannya kita datang kepada Tuhan, kita menyampaikan itu kepada Tuhan, tetapi justru yang terjadi adalah kita ngomong sana, sini, cerita ini, cerita itu. Istriku begini, suamiku begitu, anakku begini, menantuku begitu. Tidak pernah jikalau memang kalau anakmu salah, kalau menantumu salah, kenapa nggak didoakan? Kenapa harus cerita? Kenapa harus cerita kepada orang lain? Apakah menuntut belas pengasihan daripada orang lain, belas kasihan dari orang lain? Tepatkah itu? Bukankah kalau kita menceritakan, justru itu membuka aib dan akhirnya keluarga kita diceritakan menjadi bahan cerita kemana-mana. Kita tidak sedang menutup aib keluarga, tapi kita menghindar. Ada ya yang seperti itu? Suaminya buat apa? Suaminya tidak bekerja, hanya cuma habis dengan main game online, bahkan judi online. Si istri jalan cerita kampung, sana sini. Ya sampai ke kami yang hamba Tuhan, ya kami bisa menasehati, tapi bukan kapasitas kami untuk menceritakan lagi kepada orang lain. Cukup sampai di kami dan kemudian kami memberikan saran, kekuatan dan juga ajak berdoa. Tetapi ketika bercerita kepada orang lain, sudah pasti akhirnya nama sang suami dibawa-bawa, keluar suami merasa tidak dihargai, ya sudah terjadi masalah. Akhirnya rumah tangga itu kalau tidak pulih, tidak kembali, ya sudah seperti itu. Mulai dari siapa? Tindakan seorang ibu yang kurang tepat, tindakan seorang istri yang kurang tepat. Berapa banyak kita di sini yang kalau misalnya ada kesalahan anak ataupun kesalahan sang menantu, kita tidak pernah mendoakan. Pertanyaannya saja, kita sudah mendoakan. Biasanya kita justru jalan cerita ke sana kemari, menceritakan kekurangan. Justru kita keliru. Kita pikir ketika kita cerita, kita sedang menceritakan kekurangannya dia. Justru ketika kita cerita kekurangan orang itu, sebenarnya kita juga sedang membuka lebar-lebar diri kita bahwa saya ini yang kurang. Belajar
yang terjadi di dalam acara pernikahan. Lalu pertanyaannya berikut adalah, ketika Maria menyampaikannya, apa tanggapan daripada Yesus? Tanggapan daripada Yesus adalah di dalam ayat yang keempat. Di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Jadi Yesus tidak serta-merta ya, di sini mau menggambarkan kepada kita juga bahwa ketika kita datang, terkadang memang Tuhan tidak serta-merta menjawab doa kita, tetapi kadang Tuhan juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menguji iman kita, seberapa besar, seberapa kuatnya kita bertahan untuk kita tetap bergumul mendoakan apa yang terjadi, permasalahan apa yang terjadi. Jadi kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Seolah-olah Tuhan bilang, saya belum mau melakukan apa-apa, saya tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi ketika Yesus menunjukkan seperti itu, nah ini juga kita bisa melihat ya dari jika dikaitkan dengan khotbah yang lalu. Kalau kita benar-benar sudah mengetahui isi hati Tuhan, kita tidak akan pernah beranjak daripada Dia dan kita tetap bergumul. Tuhan, walaupun Tuhan bilang seperti itu, saya tetap ada di hadapan Tuhan. Saya tetap bergumul, saya tetap berdoa di hadapan Tuhan karena saya tahu isi hati Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ketika ditanya seperti ini, aku saatku belum tiba, ya sudah, pergi cari yang lain. Kalau memang saatku belum tiba, cari dukun saja, kan lebih bagus gitu kan. Supaya kalau anak menantu mungkin terlalu cerewet, bagaimana kita cari dukun supaya dukun itu kasih obat sesuatu, tanam di mana begitu supaya anak menantu saya jadinya pendiam. Pendiam beneran, gak ngomong, baru rasa, baru tahu. Kan banyak ya kan seperti itu ya. Semoga di sini tidak. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria? Maria katakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Maria tidak stop. Ya sudah Tuhan, saya sudah kasih tahu bahwa pernikahan ini sedang ada masalah anggurnya habis, Tuhan tolong. Tapi Tuhan bilang saat belum tiba. Maria tidak, ya sudah, saya sudah kasih tahu, saya tinggalkan. Tapi dia bilang apa? Sudah, gak usah ngomong banyak. Pelayan-pelayan apa aja dia ngomong, lakukan itu, gak usah banyak ngomong. Artinya Maria mengambil tindakan iman. Dia benar-benar mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya, sehingga ketika Yesus berkata seperti itu pun Maria tetap saja beriman bahwa apa saja yang dikatakan pasti akan terjadi. Makanya tadi di dalam lagu kita jelas, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Tapi yang terjadi selama ini, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan tetangga, kan gitu. Jadi kalau tetangga ngomong apa, jadi gitu. Langsung ciut. Seolah-olah kita tidak punya iman, seolah-olah kita tidak benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa Bapak Ibu jangan pernah memberikan hidupmu kepada perkataan orang lain, ditentukan oleh orang lain, tetapi berikanlah hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Tuhan bilang apa terjadi, Bapak Ibu. Firman ini bukan firman yang hanya sekedar tulisan, Bapak Ibu. Firman ini adalah firman yang hidup. Makanya hidupilah setiap firman itu di dalam hidup kita. Kalau Tuhan bilang aku akan menyembuhkanmu, pasti itu akan terjadi. Hidupilah itu. Makanya jangan cuma dengar, tetapi bagaimana menghidupi firman itu sehingga menjadi kesaksian hidup bagi kita. Banyak hal yang sudah saya saksikan ya di dalam pengalaman iman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya juga mulai dari nol. Tapi bagaimana saya menghidupi setiap firman bahwa Tuhan, kemanapun engkau berada, aku akan menyertai-Mu. Dan bukti
dan banyak hal. Saya tidak bisa mengulangi lagi satu persatu. Saya sudah banyak menceritakan bagaimana kesaksian hidup bersama Tuhan tidak pernah mempermalukan namanya ketika dia mau berfirman. Ketika dia berkata, tidak pernah dia mengingkari janji-janji. Nah, dikatakan tetapi Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Lantas apa tindakan Yesus? Apakah Yesus bertindak atau Yesus diam saja melihat iman si Maria seperti ini? Dikatakan di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawa. Bapak Ibu, apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Tuhan hanya cuma bilang, isilah, cedoklah, dan bawalah. Sederhana, perintah yang sederhana saja. Tetapi di balik dari perintah ini ada sesuatu yang terjadi, mujizat besar yang terjadi. Kalau misalkan ini Tuhan Yesus katakan ini kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, apakah kita tunduk? Karena masalahnya ini adalah air yang tinggal adalah air pembasuhan, air cuci kaki. Logika, secara logika tidak mungkin. Ini kan air cuci kaki, air cuci tangan. Kenapa harus dicedok kemudian dibawa ke tempat pesta? Wah, justru mempermalukan ini. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru mempermalukan. Tetapi apa yang dilakukan oleh para pelayan ini? Dikatakan bahwa dan mereka pun mengisinya sampai penuh, lalu mereka pun membawanya. Tidak kita lihat sedikit pun ada bantahan di sana. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dalam hal ini juga sudah diarahkan oleh Maria sebagai orang yang bertindak menyelamatkan pernikahan ini. Lalu ketika mereka taat, mujizat apa yang terjadi? Dikatakan bahwa akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ketika saya membaca ini, saya melihat bahwa Maria yang berbuat, tetapi yang dipuji siapa? Di dalam ayat yang ke-10 ini, yang dipuji adalah yang punya acara itu, memimpin pesta itu, orang yang punya mempelai laki-laki itu. Dikatakan dipanggilnya lah mempelai laki-laki, dan kemudian dia berkata seperti ini, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yang seharusnya mempelai laki-laki itu malu, tetapi karena perbuatan Maria secara sembunyi-sembunyi melakukan hal yang baik tersebut, maka mempelai laki-laki ini mendapatkan pujian, dan terjadilah sebuah pemulihan. Masalah yang tadi sudah menjadi masalah yang besar akhirnya dipulihkan oleh karena Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu pertanyaan besar bagi kita sekarang, berdasarkan firman yang sudah kita baca, apa kunci dari pemulihan keluarga yang sesungguhnya? Kalau saya punya masalah seperti Ibu katakan dari tadi, saya punya masalah Bu, terlihat saja sepertinya baik, tetapi sesungguhnya rapuh keluarga kami ini. Lalu apa kuncinya? Bagaimana saya mengalami mujizat dalam rumah tangga saya? Bagaimana hubungan itu bisa dipulihkan dengan baik? Kuncinya yang pertama, undanglah selalu Yesus di dalam keluarga kita. Ini pertanyaan lagi. Sudahkah kita mengundang Tuhan di dalam keluarga? Sudahkah kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang pertama dan utama, menjadi kepala di dalam rumah tangga kita? Ataukah kita hanya sekedar orang yang
mengoreksi diri kita dan keluarga kita. Mulai dari diri kita sendiri dulu. Saya sebagai istri sekarang bertanyalah di dalam diri. Saya sebagai istri, saya sudah mengundang Tuhan hadir dalam hati saya atau belum? Karena kalau Tuhan hadir dalam hati saya, pasti Tuhanlah yang memerintah dalam hati saya. Saya sebagai suami, sudah saya menempatkan Tuhan yang pertama dan utama di dalam hati saya. Sehingga sebagai suami saya dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Saya sebagai seorang anak, sudahkah saya menempatkan Tuhan di dalam hati saya? Sehingga Tuhan yang memerintah di dalam hati saya. Apa yang harus saya lakukan terhadap orang tua? Saya sebagai menantu, saya sebagai mertua, apakah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan pertama dalam hidup kita? Selanjutnya lebih besar lagi adalah tingkat keluarga. Jangan koreksi rumah tangga orang lain. Karena ketika kita mengoreksi rumah tangga orang lain, kita tidak akan pernah tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Kalau kita cepat-cepat menilai rumah tangga orang, itu menunjukkan kebodohan kita. Karena ternyata di balik daripada sesuatu masalah, ada begitu masalah yang besar, ada sesuatu yang tersembunyi, yang sesungguhnya kita tidak tahu apa yang menjadi akar persoalannya. Jadi jangan pernah untuk sibuk dengan mencari-cari, melihat-lihat kekurangan orang. Tetapi mari fokus dulu, lihat dulu di dalam keluarga kita, sudahkah Tuhan hadir di sana. Yang kedua, saat ada